malam. Selamat berjumpa lagi dalam Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Iya, pada malam ini kita akan mengangkat satu topik yang hangat selama mungkin beberapa pekan terakhir karena memang banyak sekali orang yang merasa tertipu ya Maria ya. Iya, tertipu. Iming-iming imbal hasil yang tinggi ini menjadi alasan bagi banyak masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu cepat, tapi tidak memikirkan bagaimana resikonya. Tidak high risk, padahal kan high return, high risk. Betul. Gitu ya. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam ini. Pemirsa Forbis Metro TV malam ini membahas waspada investasi bodong. Apa itu investasi bodong? Berikut ulasannya. Tawaran imbal hasil yang berlipat dan fantastis dalam waktu singkat masih membuai masyarakat. Meski sudah berulang kali terjadi penipuan investasi, masyarakat masih saja membeli produk yang menggiurkan itu. Apalagi dibalut dengan nama syariah. Yang terbaru, kasus investasi emas berbalut syariah, PT Golden Traders Indonesia Syariah. Nasabah PT Golden Traders Indonesia Syariah, GTIS, banyak mendatangi kantor pusat GTIS di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan nasib investasi emas yang mereka tanamkan. Pertemuan antara nasabah dengan pihak GTIS pun berlangsung tertutup. Sekitar 100 nasabah datang dalam pertemuan. Namun, kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Hanya 2 nasabah GTIS yang akhirnya mengaku tidak menerima pembayaran bunga yang seharusnya mereka terima akhir bulan lalu. Iya biasanya dia belanas, tapi potong dalaman ya ada, berarti ada masalah. Kita tahu kalau kita ke sini tahu apa SKP hasil melalui kata ibu pada rumah MUI-nya kalau mau bisa yang jadi apa namanya terlalu juga. Menurut pengakuan nasabah ini, investasi awal yang harus disetorkan tidak kecil. Mereka harus menyetor Rp71.800.000 dan tidak dapat diambil sampai jangka waktu minimal 6 bulan. Nasabah kemudian dapat memilih apakah akan menaruh investasi dalam bentuk emas dengan bagi hasil 2% per bulan atau tidak mengambil bentuk emas dengan bagi hasil 4% per bulan atau setara dengan Rp2.900.000. Mereka mengaku percaya pada model investasi ini karena perusahaan mengusung basis syariah. Apalagi upacara pembukaannya dihadiri para anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). Baju syariah dan janji untung berlipat-lipat dalam waktu singkat membuat calon investor tidak hati-hati menanamkan modalnya. Salah satunya mengenali investasi dan pengelolaannya. Padahal, menurut pengamat investasi Aidil Akbar, masyarakat semestinya waspada terhadap investasi yang memberikan imbal hasil yang terlalu tinggi. Transaksi ke pasar modal, ya kemudian beberapa yang saya dengar ditransaksikan ke futures, ke produk emas berjangka karena memang mereka bisnisnya emas ya. Nah ini kan transaksi yang memang berisiko tinggi. Jadi di saat kondisi di mana kemudian transaksinya mereka kalah, 20-30% inilah yang amblas dan itu sebenarnya uang nasabah. Secara logika nasabah mungkin dia invest hanya sedikit ya, mungkin hanya 10 juta, 20 juta, 100 juta dan dia hanya memberikan 20% sampai 30% dan itu buat mereka tidak terlalu besar. Tapi setelah dikumpulkan seluruh jumlah nasabah yang ada di Indonesia, itu nominalnya bisa ratusan miliar sampai triliunan. Mudahnya masyarakat tergiur imbal hasil tinggi membuat celah bagi para oknum yang ingin mengeruk dana. Sehingga berbagai skema investasi dengan imbal hasil fantastis pun bermunculan. Tidak hanya tawaran investasi agrobisnis dengan sistem koperasi dan tawaran investasi emas seperti yang ditawarkan GTIS dan Raihan Jewelry. GTIS yang menawarkan imbal hasil 2 hingga 4% per bulan dan pembelian emas dengan harga emas yang 25-30% dari harga pasar. Belakangan, imbal hasil tak dibayar, pengelola membawa kabur dana. Sementara, lembaga pemerintah seperti Bapepti tidak memiliki wewenang untuk menindak karena transaksinya tidak masuk dalam jenis transaksi komoditas. Tim Liputan Metro TV. Iya. Ini bukan sekali saja terjadi penipuan investasi ini, berulang-ulang terjadi, tapi seperti tidak dapat pembelajaran ini masyarakat, saking jagonya ini gimmick marketing yang ditawarkan oleh pialang-pialang yang menawarkan investasi seperti ini. Ada bersama kita juga korban pada malam hari ini, ada korbannya? Leo, korban. Tapi ini bukan komoditas emas, ini komoditas forex. Forex ini
sebenarnya ini bukan ilegal, ini juga adalah komoditas yang diperdagangkan di otoritas di bursa juga, bursa komoditi derivatif, bursa berjangka Jakarta yang di dalam regulasi Bapepti, di dalam pengawasan Bapepti. Pak Robert ya, Pak Robert, gimana ini, gimana kerugian yang Anda alami pada saat ini? Tarik, kita bawa ke depan Bapak. Ini kebetulan banyak orang Bapepti, ada OJK juga kalau mau meminta perlindungan. Shalom, selamat malam. Saya mengenal atau menjadi korban lebih tepatnya ya. Karena saya Tapi sebelum Anda bercerita, sebaiknya memang kita juga hadirkan otoritas supaya Anda bertemu langsung dengan orang yang harusnya bisa menjawab. Di sini ada dari Badan Bapepti, Pak Alfons Samosir. Boleh silakan ambil mikrofonnya Pak. Beliau adalah Kepala Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Silakan Pak. Silakan Pak. Bagaimana kira-kira? Ini bukan yang ilegal, Pak Alfons. Itu sudah nyala. Sudah nyala Pak. Silakan. Jadi langsung disampaikan saja Pak Robert. Selamat malam Pak Alfons. Selamat malam. Perkenalan saya ikut Dana Graha Futures ya. Itu yang saya ikutin itu dimulai dari saya sebagai nasabah Standard Bank waktu itu. Saya sendiri tidak mengerti dan mengenal apa ini DGF. Tapi pada waktu saya memiliki niatan untuk mendepositokan uang saya ditawarkan oleh representatif manajernya mereka untuk coba prospek baru untuk boleh menempatkan dananya di suatu perusahaan futures yaitu Dana Graha Futures. Singkat cerita ya saya ikut, saya tidak mengerti dan memang kalau dilihat progress reportnya kurang lebih 1,5 tahun berjalan, saya selalu lihat hasil yang memuaskan ya, reportnya selalu menguntungkan sampai terjadi suatu peristiwa saya sendiri tidak memantau dan mengamati, kita dipanggil ke Pengadilan Negeri Daerah Gajah Mada atau di situ ada pengajuan PKPU ya Pak ya. PKPU dari pembayaran utang ya. Iya, Dana Graha itu dengan alasan krisis ekonomi global. Loh, saya bilang kenapa alasan krisis ekonomi global menyebabkan investasi saya bermasalah. Jadi maksudnya perusahaan itu tutup pada waktu itu? Sampai saat ini tidak tutup. Oh, tidak tutup? Tapi tidak bisa membayarkan kewajibannya bagi nasabah? Tidak bisa membayarkan dan coba membayarkan pun itu nggak make sense. Apa kata Bapepti pada saat itu Pak? Kronologisnya sih saya waktu itu sih berjuang secara pribadi ya, pribadi. Memang suara saya juga di pengadilan nggak didengar. Baik. Nah terus saya coba, karena ini udah hasil PKPU-nya ada, saya coba melakukan perlawanan melalui pengacara saya, yaitu melalui jalur pidana. Dan jalur pidana sih singkat cerita sih sudah berjalan 1,5 tahun juga dan sudah ditemukan bukti-bukti itu ada pelanggaran baik dari perizinan dan lain sebagainya. Singkat cerita yang menjadi masalah dan kendala adalah dari kepolisian sendiri, penyidiknya bilang ini bukan ranah mereka, ini ranah Bapepti. Sudah disampaikan sedemikian, saya pun coba mencari, mengklarifikasi. Saya mencoba ranah Bapepti, Pak Alfons. Jadi pernah dengar kasus itu Pak Alfons? Pernah dengar kasus ini Pak? Pernah. Ya, silakan Pak. Saya tahu persis masalah kasus ini. Terima kasih bahwa masalah ini diungkapkan di sini. Perlu saya jelaskan memang Bapepti itu selaku badan pengawas itu mengawasi secara ketat seluruh pialang yang berada di bawah pengawasan Bapepti, termasuk itu PT Dana Graha. Tapi kan tidak seluruhnya kita katakanlah kalau ada tindakan pelanggaran-pelanggaran yang di luar itu kontrak-kontrak yang telah diberikan Bapepti perizinannya itu belum tentu kita sampai ke sana. Tapi namun demikian memang ada kontrak yang di luar kewenangan Bapepti yang tidak diizinkan. Artinya mereka waktu itu Dana Graha itu kontrak itu mereka buat sendiri tanpa seizin Bapepti? Iya, jadi mereka melakukan kontrak ke luar negeri, ke Monexpro di Malaysia, dan dari Monexpro ini mereka transaksi lagi ke MF Global. Itu waktu itu di luar kontrol kita tanpa mengetahui bahwa mereka juga tidak memiliki izin PILN, izin bagaimana melakukan transaksi ke luar negeri. Jadi tanpa tahu kita juga waktu itu bahwa mereka
pergi ke pengadilan niaga, jadi merubah ini menjadi masalah perdata. Polisi bersama Bapepti, saya 4 kali waktu itu di BAP, 4 kali saya di BAP, itu polisi memang sampai memanggil saksi-saksi dari Malaysia. Apa yang dilihat Bapepti dalam ini, pertama, apakah kita ini mau menghukum Dana Graha, memasukkan ke penjara dan kemudian tidak terpenuhi keinginan nasabah, atau kita mengakomodir atau mendukung apa yang telah dilakukan oleh KPU, misalnya itu penjaga. Waktu itu kita berpikir begini, kalau kita melakukan tindakan administratif artinya itu mencabut izinnya, mereka itu tidak bekerja lagi, artinya ini nasabah mereka itu yang notabene kurang lebih 800 kalau saya tidak salah. Berapa nilainya itu? Kurang lebih nilai saya kurang tahu persis. 1,5 T. 1,5 T. Aha. Dan saya rasa sebentar, saya teruskan dulu. Jadi pertama-tama Bapepti selaku otoritas yang dia lihat adalah perlindungan. Gak apa-apa kalau nggak puas dengan sebentar. keterangan Alphonse. Bu Maria. Bisa disanggah. Saya Bapepti melihat karena itu sudah diputuskan oleh pengadilan niaga dan itu memberikan jaminan dan ada hakim pengawas, itu Bapepti saya pikir itu adalah jalan terbaik. Daripada misalnya saya cabut itu izinnya dan mereka lari, mereka ini mau mengadu kemana? Tapi ada penggantian nggak ke nasabah? Begini, sebentar saya lihat dulu. Ternyata kan pihak kepolisian dari Mabes dari Polda Metro Jaya waktu itu telah juga memanggil saksi dari Monexpro dari Malaysia dan dilihat semua apa data-datanya, dan menurut pihak kepolisian dan menurut saksi-saksi itu 1,5 tahun saya sih sudah pernah itu mereka mendapat keuntungan gitu. Jadi sebentar Pak Alphonse, Pak Robert mungkin langsung komentar itu bagaimana? Kalau Monexpro itu ya Pak Alphonse, saya sebenarnya itu Monexpro itu produk juga topeng lain daripada Dana Graha saya rasa, karena saya lakukan perikatan itu dengan MF Global dan pada saat PU sendiri itu tidak diakui. Ini nih saya cari cuma meluruskan persoalannya aja. Ini kesalahannya ini di mana? Tujuan saya pribadi ke sini pun saya masih merasa sebagai warga negara itu ada payung hukum yang mengayomi saya. Saya ke Bapepti pun dibilang dipimpong lagi. Ini ranahnya kepolisian. Padahal ini penyidiknya adalah Bapepti. Silakan Pak Alphonse. Langsung saja. Pimpong-pimpong aparat ini saya tidak bisa terima. Bapepti bukan lembaga yang menjamin adanya pembayaran, tapi hanya melakukan pengawasan dan melakukan tindakan hukum. Bapepti bisa mencabut besok pagi atau dulu juga bisa mencabut izinnya itu. Akibatnya apa? Kalau mereka lari, mereka tidak bisa lagi melaksanakan. Jamin ganti rugi nasabah gimana? Siapa yang ngurus ini kalau di pasar menjangkau komoditi? Itu pengadilan. Kita tidak, Bapepti bukan lembaga yang menjamin misalnya pembayaran, tidak. Tidak ada. Mungkin tapi Pak, sebentar Pak. Kalau trading, kita berbicara trading rugi, itu kita berbesar hati. Dalam pengertiannya kita sportif, kita terima. Tapi ini bukan kekalahan trading. Tapi dikatakan di situ krisis ekonomi global. Pak Robert, saya ingin bertanya, sebetulnya kerugian yang Anda derita, yang tadi dikatakan karena ada PKPU itu terjadi tiba-tiba atau sudah bertahap, dan Anda tidak terlalu waspada untuk mengawasi progres investasi Anda? Tiba-tiba, Pak, dalam waktu berapa lama? Dari ini salesnya sendiri dibilang di situ kan, sebenarnya aman posisi Bapak karena Bapak yang sebagai segregate account-nya ini itu adalah bank di mana saya yang diperkenalkan itu. Oke, jadi dalam waktu berapa lama kerugian itu begitu nyata? Dalam berapa bulan? Oh, begitu habis PKPU itu trading tidak pernah menguntungkan kembali, sampai sekarang pun minus sebenarnya. Saya kok bingung, kok nggak ada penjaminan itu tadi, ganti dana nasabah di Bapepti ternyata. Bu Maria, itu bagaimana Pak? Bapepti bukan lembaga yang menjamin pergantian. Bapepti hanya melakukan pengawasan. Jadi nggak aman juga dong bertransaksi di industri berjangka komoditi kalau tidak ada penjaminan dana nasabah? Ya, sebenarnya begini,
keamanan, ada sebenarnya dana kompensasi itu di BBC, ada. Tapi bukan dalam konteks ini, itu harus ada dulu untuk institusinya, misalnya keputusan dari pengadilan. Apabila pengadilan memutuskan bahwa terjadi prestasi, bahwa itu bisa diajukan ke bursa berjangka dan ke silakan. Ini juga dari korban juga, mungkin langsung disampaikan. Oke, silakan. Terima kasih. Saya Roni Pandiangan, saya bukan korban. Saya adalah kuasa hukum dari Pak Robert, bahwa mereka ini ada tergabung sekitar 20-an lebih, kerugiannya 1,2 juta US dollar, dan 1,2 juta US dollar plus yang 1,5 triliun tadi ya? Ini di gabungan dari 1,5 triliun tadi. Nah, permasalahannya bahwa dana geraha ini membuat PKPU itu seakan-akan mengalihkan permasalahan bahwa hubungan hukum antara klien saya dengan DGF adalah investasi, bukan hutang piutang. Akan tetapi dengan berbagai macam cara mereka mengatur sehingga ini merupakan hutang piutang. Nah, dengan seperti ini artinya apa? Kami melihat ada celah pidananya. Nah, bahwa perjanjian ini sebenarnya Monexpro dan MF Global bukanlah dalam konteks perjanjian yang ditandatangani klien saya. Bahwa klien saya mengetahui itu setelah tanggal 2 November dikatakan bahwa kami tidak bisa mengembalikan biaya uang nasabah. Sementara di perjanjiannya dalam 6 hari apabila nasabah meminta uangnya kami akan selesaikan. Oke, dalam permasalahan ini karena kami melihat mereka menutup PKPU yang kita semua mungkin kalau orang hukum mengetahui tidak ada upaya hukum terhadap itu, kami melihat ada celah pidananya. Dan kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Dalam laporan itu diperiksa semua saksi-saksi termasuk Pak Alfons ini diperiksa. Dan melalui gelar perkara karena ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bapepti ini, mereka ini bukan hanya pengawas tetapi penyidik PPNS yang terkait tentang pidana terhadap investasi. Oleh Polda Metro Jaya dilimpahkan ini 20 September penyidikannya ke Bapepti, PPNS Bapepti karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Akan tetapi sampai sekarang Bapepti tidak melakukan apapun. Komentar langsung. Dan kami bisa saya sebentar. Sebelum kita break. Dan kami, saya sudah bertemu dengan namanya Pak Alfons ini. Bukannya Bapepti tidak mau. Ya kan saya katakan tadi, apakah mereka kita tindak dengan risiko? Ini perlu saya luruskan bahwa upaya yang dilakukan Bapak tentang PKPU. Biar ada penjelasan juga dari Bapak. Berikan kepada Pak Alfons dulu. Jadi, silakan. Sebenarnya kita bisa melakukan sanksi administratif besok atau lusa. Tapi dengan suatu akibat 800 lebih ini nasabah tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Waktu itu memang terus terang bahwa kasus ini sama sekali tidak pernah kita tahu. Ini ada Pak Robert juga dari Kepala Biro Perniagaan, tapi kita tidak tahu. Dan kita pun tidak pernah tahu mereka ini ke pengadilan niaga. Kita tidak pernah tahu sama sekali. Kita tiba-tiba ada. Cuman begini waktu itu, waktu kita benar nggak proses itu mereka ke pengadilan niaga? Ya, karena menurut pengakuan mereka, 80% nasabah itu bersedia ke pengadilan niaga dan menandatangani itu. Karena saya pikir pengadilan niaga itu adalah suatu lembaga pengadilan yang betul-betul sangat kredibel. Baik, perbincangan ini tapi harusnya dicek juga Pak, itu nasabahnya beneran. Tapi gini Bu Maria, kalau misalnya menginginkan itu, kita bisa investigasi lagi. Dan mereka juga perbincangan ini masih hangat namun kita harus ikuti jeda dulu. Kita lanjutkan lagi nanti ya, segera kembali sesaat lagi. Kita masih di Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Itu adalah salah satu contoh penyelewengan atau manipulasi ini tadi, perampokan dana nasabah bisa saja terjadi pada instrumen investasi yang sebenarnya ini diatur, ada pengaturnya, ada pengawasnya, ada ini legal begitu ya, bukan yang abal-abal. Tapi ini bisa saja terjadi ternyata. Mungkin saya mau ke OJK dulu, Otoritas Jasa Keuangan. Ibu, ternyata ini tidak hanya pada yang hanya berbekal siup saja seperti sekarang kasus GTIS, tapi yang ada pengawasnya pun ini bisa terjadi seperti ini, Bu. Mungkin ada komentar, Bu, dari tadi, salah satu kasus tadi. Ibu Titu, Kusumaning Tuti. Terima kasih Mbak Maria dan Pak Leo. Kalau OJK itu mengawasi dan mengatur sektor perbankan nanti di akhir tahun ini, kemudian pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank mulai Januari 2013 ini. Jadi kalau lembaga jasa keuangan yang ada di bawah pengaturan dan pengawasan kita rupanya melakukan pelanggaran, memang kita bisa bertindak
dan melakukan tindakan supaya mereka bisa menghentikan usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Tapi kalau itu di luar yurisdiksi kita tidak bisa bertindak. Nggak ada seperti dasarnya. ini tadi, kalau perdagangan komoditas ini tidak di dalam yurisdiksi, itu di luar Otoritas yurisdiksi Jasa OJK. Keuangan. Di luar OJK berarti di bawah siapa, Bu? Itu harus diteliti dulu izinnya dari siapa, kemudian skim usahanya seperti apa. Gitu. Nah, tapi ini kan ada mobilisasi dana masyarakat diinvestasikan. Ini kan ada undang-undang undang-undang Bapepam, undang-undang dulu Bapepam, sekarang kan di OJK yang mengatur soal mobilisasi dana masyarakat, menginvestasikan dana masyarakat, Bu. Betul, di Undang-Undang Perbankan pasal 46, siapa yang melakukan penghimpunan dana dan kemudian menyalurkan dana ke masyarakat tanpa izin itu adalah tindak pidana karena dia berusaha seperti bank. Atau di Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95, kalau menawarkan saham secara terbuka tanpa izin dari pengawas itu juga bisa merupakan tindakan pidana dan bisa ditindak. Nah, kalau contohnya kasus yang barusan kita dengarkan pemaparannya, Bu, itu di bawah otoritas siapa? Itu kan mirip tadi kalau saya dengarkan, bukan penawaran saham, bukan mobilisasi dana atau penyaluran dana ke masyarakat. Jadi bukan masuk dalam skop itu. Bapepti pun bukan? Bapepti? Bapepti, tadi bagaimana itu? Kalau izinnya memang dari Bapepti berarti ya Bapepti yang memberikan izin, berarti Bapepti yang melakukan pengaturan dan pengawasan. Dan Bapepti tidak di dalam skup pengawasan OJK juga? Bapepti beda dengan OJK. Oke. Tapi kan Bapepti ini kan industri berjangka dan komoditi, ini juga kan sifatnya investasi, Bu. Itu tidak bisa ini juga ada cantolannya ke undang-undang itu tadi, Bu? Tidak ada, kita tidak dikaitkan dengan komoditi. Jadi kalau saham atau surat utang, obligasi, reksadana, atau tabungan, giro deposito atau polis asuransi, dana pensiun, itu yang dalam skop produk-produk lembaga jasa keuangan di bawah pengaturan pengawasan OJK. Kalau perdagangan berjangka komoditi tidak di bawah skop kegiatan usaha yang diawasi tidak di bawah oleh OJK, ya? Selama ini saya pikir, Bu, jujur aja, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, semua lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank sudah masuk di situ kan. Selama ini ketika OJK tidak ada, adanya Bank Indonesia dan Bapepam, kadang-kadang suka lempar-lemparan, Bu. Itu BI, itu Bapepam. Nah, ketika sudah ada OJK, tadinya saya pikir semua sudah kesapu. Ternyata belum, ya, Bu, ya? Ya belum, jadi kita memang menyatukan apa yang ada di bawah Bank Indonesia dan apa yang ada di bawah Bapepam LK. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian yang marak di media kan, diberitakan intens di media, kita concern sekali. Berarti ada konsumen sangat tidak terlindungi, konsumen dan masyarakat, konsumen keuangan tidak terlindungi. Jadi ini berarti ada irisan-irisan antar otoritas yang kita harus koordinasikan supaya bisa dimitigasi, bisa dicegah, jangan sampai terjadi terus. Memang kalau saya dengarkan tadi kan pada dasarnya kita sebagai konsumen itu selalu tidak bisa kita hindari, selalu menginginkan imbal hasil yang tinggi, mendapatkan layanan yang aksesnya mudah dijangkau, apalagi kalau didatangi door to door oleh agen. Karena setiap orang cenderung tamak, Bu. Cenderung begitu. Setiap orang cenderung tamak. Tapi di lain pihak juga layanan maupun produk yang tersedia masih terbatas, apalagi kalau di pelosok-pelosok di daerah-daerah. Jadi kita memang ditugaskan untuk secara gencar melakukan edukasi dan kemudian mengingatkan kepada masyarakat apa saja yang harus diwaspadai, bagaimana caranya membedakan tawaran-tawaran yang ada izin atau tidak ada izin, terus kemudian memperhatikan kalau iming-imingnya tinggi apa yang dijadikan referensi. Misalnya di pasar uang berapa imbal hasilnya, di pasar saham, di pasar surat berharga, di pasar obligasi, itu bisa dijadikan referensi. Kalau lebih tinggi dari itu ya mestinya Bu, mulai Titu, ini kan varian instrumen investasi kan cepat ya, Bu, ya, migrasinya berubah. Ini apakah OJK tidak pernah terpikir bahwa ini akan banyak derivatif-derivatif yang akan memicu ini tadi karena tadi OJK kan hanya membatasi pada instrumen-instrumen yang tadi saja yang Ibu katakan. Apakah nanti turunan-turunan derivatifnya ini tidak terpikir oleh OJK untuk juga tidak diawasi oleh OJK? Bahkan Mbak Maria, kalau lembaga keuangan yang di bawah pengawasan kita itu juga tidak berhenti melakukan inovasi produk. Jadi meskipun di bawah pengaturan pengawasan kita sangat dinamis sekali. Jadi hybrid produk itu berkembang terus. Nah itu yang kita monitor, makanya sekarang berada di bawah satu atap supaya lebih memudahkan. Karena ada percampuran antara polis dengan investasi dan sebagainya. Tapi kalau di luar itu maka kita
peran kita adalah yang mengedukasi, mencegah jangan sampai terjadi. Sedangkan untuk represif, ya kita harus kerjasama dengan Bapepti dan Bapepti juga ya, diajak kerjasama ya Bu. Kalau dulu ada BI buat lempar-lemparan, sekarang ada Bapepti buat lempar-lemparan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti kita buka juga ya kesempatan untuk yang berkomentar. Pak Riawan ditahan dulu ya, tadi ingin berkomentar. Ada Pak Marzuki Ali juga di sini. Kita akan lanjutkan lagi Forbis Forum Bisnis Metro TV seusai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Iya. Iya. Ya, kembali dalam Forbis Forum Bisnis Metro TV masih membicarakan seputar investasi bodong. Bodong ini mirip-mirip dengan bohong, mirip-mirip dengan bolong begitu Bapak pemirsa. Kalau bahasa sekarang abal-abal. Betul. Dan malam ini Maria kita sudah melihat ada seorang yang saya rasa menjadi pembicaraan seluruh Indonesia. Person of the Week. Beliau sudah sangat terkenal sebetulnya karena beliau adalah ketua DPR, tapi juga dalam kasus ini beliau dicatut katanya namanya. Ada Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki sebetulnya dan ini saya juga ingin mengkoreksi juga, katanya di sosial media Pak Marzuki Ali dikatakan kabur ke luar negeri ke Sydney. Ternyata ada bersama di kita. Sini. Dan kita ada di Jakarta pemirsa. Dan Pak Marzuki, apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana Bapak bisa dicatut? Bapak kan hebat Pak, kok nama Bapak bisa dicatut begitu rupa Pak Marzuki? Ketua DPR itu biasa dicatut, di mana-mana dicatut. Kalau ketemu langsung pasang foto sudah seolah-olah direstui. Itu sudah standar sekarang di mana-mana. Jadi ceritanya begini, suatu saat saya lupa tanggalnya karena yang datang ke DPR itu kan banyak sekali dari rakyat biasa, orang pintar, orang setengah pintar sebagainya kan datang melapor sebagainya. Suatu saat datang beberapa orang dan itu sudah minta waktu. Itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Ma'ruf Amin dengan seorang kiai, mantan Ketua Al-Wasliyah, Kiai Haji Ajidin, yang dulu pernah di Demokrat. Jadi saya terima sebagai sahabat. Kemudian rupanya membawa investor katanya. Investor waktu itu dikatakan? Katanya investor. Seorang Malaysia, Datuk Ansari namanya, itu yang punya uang katanya. Kemudian yang direkturnya Michael Ong. Dikenalkan. Ketemu Bapak sama Michael Ongnya juga? Ya, di ruang tamu DPR. Ya, menjelaskan bahwa ini sudah berinvestasi di Indonesia dan sebagian hasilnya itu dibantu untuk Majelis Ulama dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah, dia sebut waktu itu Gema Nusantara atau apa namanya, saya nggak ingat. Saya tanya dagangnya gimana? Dagang emas biasa. Bayar uang, dikasih emas. Oh bagus, saya bilang. Sistemnya syariah. Ya bagus, saya bilang. Jalan aja. Ya foto-foto kan, biasa. Nah, kalau Bapak beli juga emasnya? Oh enggak. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang saya anggap, saya bilang tadi tamak ya. Greedy ya. Itu kita membeli emas dalam rangka spekulasi, membeli apapun dalam rangka spekulasi itu tamak artinya. Lebih baik kita ada uang, tanam di sektor real, buka kesempatan kerja, bermanfaat untuk orang banyak kalau kita punya uang kan. Tapi Bapak setuju tadi syariah itu tadi kan? Ya, ini konsepnya syariah. Bagi saya kalau sudah Majelis Ulama bilang syariah, sudah ada sertifikat halalnya, ya selesai. Ya, foto-foto ya udah. Saya cuma mengucapkan di sana supaya berbisnis dengan memegang teguh syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Itu kalimat saya. Jadi artinya orang harus paham kalimat itu sangat normatif. Tidak ada dibilang saya testimoni, ini hebat, menguntungkan. Tidak ada. Jadi karena yang datang itu Ketua Majelis Ulama. Dan saya sangat mendukung kalau memang itu untuk kepentingan dakwah. Bahwa kemudian nama saya dibilang punya saham 10%, saya ada macam-macam, ya dibuktiin aja saya bilang. Kalau nerima uang, coba lihat ada nggak uangnya keluar untuk saya. Gampang kok PPATK di sini. Atau apa, dia ngasih apa, gampang kan? Udah di tracking Pak, ada nggak? Ya silahkan, buka aja. Saya sampaikan, kalau ada Rp1, saya ganti 1 juta kali. Kalau 1 juta, saya ganti 1 triliun. Itu kan gampang kan? Kalau saya terima uangnya.
Jadi betul-betul orang datang, courtesy call dengan kita terima, ya niatnya baik, untuk dakwah, dagangnya bagus, ya kita dukung. Nah, kemudian terjadi kasus begini, saya tahu putus saya di mana-mana rupanya. Tadinya saya nggak tahu. Ya kita kan banyak urusan yang lain-lain. Tahu gitu kita ini Pak Vi untuk berfoto bersama ya. Makanya saya kemarin kejadian ini besarnya saya sedang di Sydney. Karena rame, ya saya telepon kabar reskrim, saya bilang ini saya akan lapor, ini sudah pencatutan nama, sudah menggunakan gambar untuk promosi dan sebagainya tanpa izin, saya jelaskan semua. Jadi besok saya akan lapor kabar reskrim. Ya, artinya ini sesuatu hal yang sangat tidak baik. Kalau memang dia untuk syariah, untuk dakwah, pakai nama saya nggak apa-apa sih. Tapi kalau itu digunakan untuk lari, untuk nipu, saya kan nggak enak kan. Nah, jadi itu ceritanya. Jadi Bapak karena percaya ini dibawa oleh Majelis Ulama Indonesia, jadi ini memang berprinsip syariah. Jadi walaupun hanya dengan stempel syariah dari MUI itu tadi saya tanya cukup juga, gitu untuk memobilisasi dana. Saya tanya juga dagangnya gimana. Katanya ya bayar uang terima emas. Nah, mekanismenya bagaimana saya nggak tanya kok. Kalau sudah bayar uang terima emas, udah selesai lah. Artinya itu dagangnya konkret. Bahwa mahal murah itu menurut Kiai, guru saya dulu, tergantung negosiasi. Kalau kita bodoh beli mahal, ya bodoh kita. Gitu. Jadi yang penting kita beli emas, kalau kita beli mahal, kita bodoh. Kalau kita beli murah, kita pintar. Itu konteksnya tidak ada penipuan. Kalau jual belinya itu menurut Kiai Haji Jain Syukri, bayar ada dapat barangnya, begitu ya Pak? Dapat barangnya. Ada barangnya dapat ya. Dapat barangnya. Pada kenyataannya ternyata barangnya tidak didapat nih Pak. Saya nggak tahu. Bahwa perkembangannya ada barang tidak dapat, tapi setahu saya ada kok. Ada. Setahu saya ada. Silakan tanya, ya? sekarang ini kan diambil alih Majelis Ulama. Kan kemarin saya telepon Majelis Ulama, ini gimana? Nama saya terbawa-bawa. Pak Ketua nggak usah khawatir, sekarang kita selesaikan. Sekarang sudah RUPS, yang lari itu direkturnya katanya. Ini ada Pak Adi Warman Karim di sini, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mana Pak? Bapak? Bapak gimana Pak ini Pak? Bapak ngajak Pak Michael Ong ketemu Pak Marzuki, bilang ini syariah loh. Bukan, jadi Pak. Bukan ya, bapaknya ketuanya kan. Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf, pasti tahu juga. Mungkin bisa mewakili Pak Karim. Iya. Mengenai pertemuan dengan Pak Marzuki Ali, kami nggak paham. Itu yang paham adalah Pak Ma'ruf Amin dan Pak Azidin. Dan Pak Azidin bukanlah pengurus Majelis Ulama Indonesia. Bahwa beliau dulu pernah jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia, iya. Jadi ceritanya ini, kalau boleh cerita dikit, bener nggak? Boleh Pak. Ceritanya ini adalah yang namanya GTI ini datang ke Dewan Syariah Nasional. Mau minta rekomendasi syariah. Karena mereka mau menawarkan suatu produk yang katanya ini sesuai dengan syariah. Begitu ceritanya Pak Marzuki ya, masih cocok sama itu. Waktu mereka datang ke DSN ini wajar. Karena menurut Undang-Undang PT, setiap perusahaan di Indonesia yang menawarkan produk syariah, itu harus punya Dewan Pengawas Syariah yang rekomendasinya diberikan oleh Dewan Syariah Nasional. DSN. Jadi bahwa mereka datang itu lazim, wajar. Lalu kita tanya sama mereka, Anda ini jenis kelaminnya apa? Jenis usaha maksudnya? Iya. Anda ini jual emas atau jual produk investasi emas? Pertanyaan pertama begitu Pak Marzuki, maka dia tidak bisa menjawab. Ini belum menentukan, kami mau dua-duanya, mau jual emas juga, mau jual produk investasi emas juga. Lalu kami bilang tidak bisa, Anda harus tentukan jenis kelamin. Kalau mau jual emas itu artinya toko emas, jalurnya uruslah perdagangan di Departemen Perdagangan, nanti dapat ada dinas perindak dan sebagainya. Bukan SIUP. SIUP itu sekedar surat izin usaha berdagangan. Kalau jual emas lain lagi izinnya. Kalau untuk DKI misalnya, bahkan kami tanya di kota mana? Karena DKI dan kota lain punya perbedaan persyaratan. Kalau DKI itu, kalau Anda mau buat toko emas, itu mesti ada ahli emasnya. Setiap toko emas di DKI harus ada ahli emas.
Dan ahli emas ini harus punya sertifikat ahli emas yang dikeluarkan oleh Dinas Perindak. Dan GTI Syariah tidak punya? Kita nanya, ente mau jadi apa? Kita bilang. Dia masih pening-pening. Pening-pening. Lalu mereka tanya, kalau syariah sebetulnya kayak apa? Barulah kemudian, sembari mereka menentukan jenis kelaminnya apa itu, kita berikan ketentuan kepada mereka. Kalau mau jadi toko emas, ada 3 skema yang kita berikan. Skema pertama adalah jual beli emas tunai. Ada 6 ketentuannya. Itu jalurnya nanti jadi toko emas. Yang kedua skemanya, yang kita sebut investasi emas berbasis bagi hasil. Itu ada 16 ketentuannya. Yang ketiga adalah investasi emas dengan sistem jual beli. Itu ada 8 ketentuannya. Setelah kami jelaskan semua itu bisa syariah, semuanya tadi. Bisa syariah. Baik yang investasi maupun yang jual beli langsung. Betul. Fisik. Kalau jual beli kalau jual toko emas berarti emasnya campurannya kalau 24 karat beneran 24. Jangan dicampur-campur, itu syariahnya. Kalau investasi syariah ada investasi ilmu lagi. Dan semua itu ada catatannya agar saudara mengurus legalitas perizinan kepada otoritas yang berwenang. Kita berikan kepada mereka, akhirnya mereka bilang kami pilih nomor 3. Yaitu investasi emas dengan skema jual beli. Kalau pilihannya itu, maka ada ketentuan nomor 5 yang penting, yang tadi disebut-sebut oleh Pak Marzuki. Pak Marzuki betul, 100% dari Pak. Ketentuan nomor 5 dari DSN bunyinya adalah, uang dan barang harus dilakukan secara tunai pada saat yang bersamaan. Cash and carry. Cash and carry. Sehingga semua nasabah yang jadi investor quote unquote itu memegang emasnya. Emas betulan. Emas betulan. Emas betulan. Antam punya, Begitulah ketentuannya. Lalu mereka tanggal 23 Agustus 2011 keluarlah rekomendasi tersebut. Yang kata mereka ini diperlukan untuk mengurus kelengkapan perizinan. Maka kita keluarkan tanggal 23 Agustus 2011. Enggak balik-balik habis itu. Kita kirimi surat. Nanti mau motong dulu silakan. Dulu. Jadi kalau misalnya ada kalau dia mau produk investasi juga tapi ini berkonsep syariah, itu tadi bukan hanya cukup dengan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Enggak bisa. Majelis Ulama Indonesia bukan pemerintah, kami tidak pernah mengeluarkan izin. Kalau ada investasinya itu, ada konsep investasi di situ, ke siapa lagi dia harus ada meminta sertifikasinya? Investasi boleh pilih 2. Kalau mau investasi financial asset, pasar modal, larinya OJK, Bapepam. Kalau mau bursa komoditi, larinya Bapepti. Kami bukan pemerintah, kami bukan Bapepti, kami bukan OJK. Mereka itu yang mereka nggak punya. Mereka tidak meminta kepada Bapepti, mereka pun tidak meminta kepada OJK. Tanggal 17 November kita surati lagi, mana izin Anda? Kemudian setelah itu kami tegur berulang. Tapi itu sudah terlanjur, ada itunya tadi sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia. Itu tidak bisa dicabut? Bisa kita cabut. Bisa kita cabut. Tapi kita cabut tentu akan ada. Ini kan kita waktu kejadian ini kita tegur belum tahu ada kejadian kayak begini kan. Dan mereka selalu mengatakan pada kami mereka jual beli emas itu kan. Sehingga kita memang kami bukan otoritas yang bisa mengecek, memverifikasi apa yang dilaporkan kepada kami, apakah apa yang dilaporkan itu benar apa salah. Tapi kalau misalnya tadi kan Pak Marzuki juga bilang ini kan ini investasi, kepada MUI juga ini investasi juga gitu kan. Apakah tidak ada eagerness gitu dari Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan kepada Bapepti atau menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan gitu, kalau ini ada yang akan berinvestasi dengan konsep syariah gitu. Bagaimana ini koordinasi antara MUI, Bapepti, OJK? Kalau dengan OJK, dengan Bank Indonesia selama ini koordinasi terus terjadi dengan baik. Dengan Bapepti memang belum. Kenapa? Ini tinggal kita silaturahim lebih sering aja kali Pak. Ini karena memang selama ini belum ada selama yang ini tahunya kalau jasa keuangan investasi ya ke OJK. Selama ini rekomendasi itu dikeluarkan ke industri-industri yang di bawah pengawasan BI dan Bapepam LK. Bapepam LK, perbincangan lebih lanjut mengenai bagaimana mengenali investasi bodong supaya tidak kembali kita tertipu akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Forbes segera kembali.
Kita lanjutkan lagi Forum Bisnis Metro TV, Forbis, dan masih membicarakan soal waspada investasi. Saya ingin sedikit menambah saja soal syariah ini. Di sini ada Pak Riawan Amin. Pak Riawan, kalau saya melihat tadi penjelasan dari Pak Adi, ini sesuatu yang sangat rawan, Pak. Kalau masih melihat lemahnya kerjasama, mungkin antara Dewan Syariah Nasional atau MUI, ataupun dengan otoritas yang lain, apakah Bapepti atau OJK, ini bahaya bisa terjadi lagi. Apa yang harus kita benahi, Pak? Soal terutama menggunakan label syariah, karena masyarakat Indonesia masih sangat mempercayai kiai ataupun tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak Marzuki Ali, walaupun itu dicatut, untuk ikut berinvestasi katanya. Bagaimana, Pak? Iya, pertama saya klarifikasi dulu. Ya. Tidak semua yang pakai peci ini ulama. Ya. Jadi ya, ulamanya sebelah kiri. Tapi syariah. Siap. Tapi permain syariah. Ya, tapi Bapak lama sekali berkecimpung di bidang syariah tentunya. Jadi menurut saya, Pak, mohon maaf kalau kata-kata saya kurang tepat. Ya. Kita memang harus hati-hati sekali. Ya. Jadi tidak semua hal itu perlu disyariahkan. Ya. Dan mohon maaf, pendapat saya masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Misalnya di dalam skim-skim perbankan kita yang belum ada skim syariahnya. Ya. Jadi lebih baik kita fokus ke sana. Ya. Kalau semua yang datang kita syariahkan, ini bisa berbahaya. Ya. Jangan sampai suatu saat nanti masyarakat mengatakan, mohon maaf nih Pak Adi Warman sekali lagi, masyarakat mengatakan, alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa berjudi secara syariah. Berjudi secara syariah. Ya. Sudah bisa menipu secara syariah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ironis. Nah, tapi saya mau mengembalikan sebetulnya kepada yang dikatakan Mbak Maria tadi, ya, bahwa transaksi awal ya, ini transaksi legal tadi yang pertama ya, ini legal tapi abal-abal. Ya. Nah, poin saya adalah tidak semua yang legal secara hukum itu secara moral legal. Dan ini yang saya mau mengingatkan kembali masalah yang paling mendasar ya Mbak ya. Tadi misalnya contoh, maaf saya agak lari sedikit kembali ke transaksi forex. Ya. Saya bersimpati kepada yang ditipu atau yang menjadi korban. Ya. Tapi pertanyaan saya mendasar, uang 1,2 juta dolar tadi, ya, itu waktu diinvestasikan bermanfaat bagi siapa? Ya. Apakah masyarakat diuntungkan dari 1,2 juta dolar tadi? Apakah itu membawa maslahat ke masyarakat? Ya. Jadi kalau dikatakan ini penipuan di atas penipuan. Ya. Karena mohon maaf yang ahli-ahli forex ya, mohon maaf. Ya. Saya mohon maaf ya. Dalam sehari itu transaksi forex internasional, mohon dikoreksi Pak kalau salah ya, konon 2 juta US dollar, 2 triliun ya, US dollar. Ya. Dan dari 2 juta triliun US dollar ini hanya sekitar 3% yang betul-betul berasal dari transaksi ekspor impor perdagangan internasional. Artinya transaksi real yang berdampak kepada masyarakat banyak. Ya. 97% murni perjudian dan spekulasi. Ya. Jadi kalau dikatakan masyarakat tamak, ya, mungkin ada benarnya, tapi itu alamiah. Ya. Masalahnya kenapa kita masih mentolerir sebagai bangsa, mentolerir transaksi-transaksi yang skim dasarnya adalah penipuan. Ya. Jadi menurut saya bangsa ini harus berpikir kembalilah. Ya. Selama 20 tahun ini, mungkin 20 tahun terakhir, terlalu banyak otak kita dicuci dengan cara-cara berpikir kapitalis. Ya. Mari kembali kepada sesuatu yang alamiah Indonesia. Dan ironisnya Pak Marzuki yang menyatakan ini, yang saya quote sebetulnya adalah orang kapitalis katanya. Apa itu Pak? Yaitu Christian Lagarde. Ya. Jadi Ustazah itu sebelum jadi kepala IMF mengatakan reality, equity, dan morality. Saya terjemahkan REM. Ya. Ini REM daripada krisis yang terus berulang. Ya. Real, equity, base, dan berdasarkan moral. Baik. Demikian saja. Nah kembali kepada GTS tadi, ya mohon maaf, Ustadz itu juga manusia. Bisa ditipu juga ya Pak ya? Bisa ditipu. Jadi
Tapi saya yakin bahwa niat daripada bapak-bapak ini adalah niat yang baik. Tapi investasi kan nggak salah gitu kan Pak, asal dijalankan dengan benar begitu kan. Nah investasinya ini juga tadi ternyata harus ada koordinasi juga, apakah ini memang produk investasi dan lain-lain. Tadi saya agak miris juga melihat bahwa ternyata investasi itu tidak masuk di dalam ranah industri berjangka dan komoditi. Padahal ini yang banyak sekarang prakteknya terjadi. Mungkin dari BBJ, Bursa Berjangka Jakarta, Pak Sherman, mungkin ada komentar Pak Sherman. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Maria. Jadi pada dasarnya setiap langkah investasi itu pasti akan mempunyai dua sisi. Yang pertama adalah sisi keuntungan, dan yang kedua itu adalah sisi kerugian. Di mana kita selalu mengatakan bahwa sebelum melakukan transaksi apapun, hendaknya dipelajari dulu secara mendalam. Sehingga risiko-risiko yang dihadapi itu jelas. Nah, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Bursa Berjangka itu di bawah pengawasan Bapepti adalah kita memfasilitasi transaksi-transaksi yang selama ini memang sudah lazim berlaku di seluruh dunia, Bu Maria. Jadi itu bukan sesuatu yang spekulatif gitu. Spekulatif tentu ada. Tapi apa di dunia ini yang nggak spekulatif, Ibu? Enggak, tadi saya berangkat dari koordinasi itu, ternyata Bapepti ini belum berkoordinasi secara, misalnya kalau dalam produk investasi syariah belum diajak berkomunikasi secara intens, misalnya dengan Majelis Ulama Indonesia. Artinya apakah memang industri berjangka komoditi dan komoditi dan derivatif ini lebih banyak dianggap sebagai bukan bagian dari investasi atau gimana, Pak? Sebetulnya kita sudah menjalin kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. Kita sudah ada Memorandum of Understanding dengan DSN, Pak. Dengan Dewan Syariah Nasional, ya. Pak Adi berarti sudah ada, Pak, ya. Bahkan kita mohon agar ditempatkan beberapa personil dari Dewan Syariah Nasional MUI untuk mengawasi syariah yang akan ditransaksikan melalui Bursa Berjangka Jakarta, begitu, Bu. Dan kemudian kita karena ada suatu peluang yang akan bisa kita manfaatkan, di mana transaksi-transaksi syariah itu bisa dilandasi dengan komoditi sebagai dasar transaksinya. Itu yang kemudian memacu kita untuk gimana memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa syariah tersebut. Oke, jadi tolong diajak juga berkoordinasi begitu ya, Pak, ya? Iya. Mungkin ya, Pak Tio. Pak Tio ada komentar. Pak Tio Tomion, silakan. Ya, saya ingin konfirmasi dengan OJK. Ya. Jadi ada kegalauan di sini. Tadi MUI sudah berkoordinasi dengan OJK, tapi juga dengan Bapepti. Tapi kurang intens. Sebetulnya Bapepti itu kan harus menawarkan jasa keuangan juga, mengawasi perusahaan yang menawarkan jasa keuangan. Jadi sebetulnya sudah mesti bagian daripada pengawasan OJK. Nah, tadi kalau saya kembali, jadi kalau tadi ada kegalauan, ya itu kita harus bikin jelas dulu. Karena saya melihat itu ada 4 pasar. Kalau tadi dibilang omset per hari $2 triliun, sudah hampir 4 triliun, Pak. Dan itu 100 kali perdagangan dunia. Nah, makanya saya bilang welcome to kasino ekonomi. Sudah bukan kapitalis. Kalau Pak Marzuki tadi bilang saya mau bekerja aja, menerima hasil yang normatif, kan begitu. Sekarang kalau kapitalis 10 orang ada orang bekerja dan dia menjadi kaya atau inovasi, itu dihormati sebagai kapitalis. Dan dia mendapat uang dan mendapat kapital. Tapi sekarang 10 orang bekerja, 90 orang berspekulasi. Karena tergiurnya dengan canggihnya teknologi. Nah, ini yang ditawarkan. Jadi kalau saya melihat pasar uang, pasar falas adalah domain BI. Pasar modal jangka menengah panjang adalah Bapepam. Nah, komoditi ini itu sudah menjadi pasar tersendiri dan sudah besar. Waktu itu kita melihat harga minyak dimainkan dari 50 bisa jadi 100. Nah, itu pasar yang perlu dalam pengawas. Pasar 4 pasar ini, jadi sebetulnya sudah mesti masuk kepada jasa keuangan itu dulu. Masuk ke OJK maksudnya. Nah, untuk kemudian jadi bodong ini jalan keluar. Istilahnya kan kalau kita mau berinvestasi, bukan berapa duit kita akan untung,
tapi berapa duit kita siap rugi. Resikonya. Jadi kalau kita punya 1 miliar, kita beli rumah 500, mobil deposito 200, mobil 100. Nah 100 juta ini bisa jadi 1 miliar atau ludes. Makanya tadi dikatakan kita tidak menangis yang rugi. Tapi caranya, sekarang Bapepti mengawasi perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang kalau 10 orang bermain, 4 orang pasti ada yang jual, ada beli. Sama 3, itu dibandarin, sisanya tapi ada peraturan. Sekarang Bapepti makin maju, dia sudah membuat suatu memberi izin kepada bursa komoditi, di mana itu kalau semua saja mau ikut peraturan sesuai warkat dia tanda tangani, harus dilempar ke bursa, itu transparan, biayanya murah dan tidak ada hengki-pengki di situ. Oke. Tapi saya mau menggarisbawahi Pak Theo tadi, itu jadi semuanya karena menawarkan jasa keuangan harus di bawah sekarang otoritas, kalau kita otoritas. Mau usaha aja 20%, paling tinggi 20% bikin PPT. Tapi ini ada yang 100% dan tapi bisa kembali ke satu single otoritas tadi Pak, otoritas itu yang bertugas. Kalau BI sekarang sudah semua digabungkan ke OJK, tapi ada Pak Marzuki sini harus di fine tuning. Pertanyaan itu nanti akan kita tanyakan kepada otoritas ini harus masuk juga karena ini kan investasi menengah, short term, medium term, long term. Baik Bang Theo, itu nanti akan kita tanyakan kepada OJK, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Forbes akan segera kembali. Hadir dalam Forbes Forum Bisnis Metro TV masih membicarakan seputar waspada investasi bodong. Maria, saya ingin bertanya dengan logika awam, kalau memang uang yang berputar ini begitu besar seperti tadi dikatakan Bang Theo, sebetulnya kan kebanyakan uang ini akan bermain lewat aliran bank. Dan di sini kita di Indonesia kita sudah punya pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan. Pak Agus ya Pak. Pak, saya ingin tanya, sebetulnya kasus-kasus seperti GTI Syariah atau banyak kasus lain, itu kan seharusnya logika saya bisa dideteksi dari awal lewat aliran keuangan yang Bapak awasi. Itu sudah terbaca, belum terbaca, atau sudah terbaca tapi Bapak sudah berikan belum dieksekusi, atau seperti apa sebenarnya Pak Agus? Ya, terima kasih Mas. PPATK itu sebetulnya yang pertama dia bekerja atas dasar pelaporan dari para pihak pelapor. Oke. Pihak pelapornya itu terbagi dua. Pihak pelapornya itu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Nah kalau perdagangan komoditi seperti ini yang tergolong investasi, dia masuknya penyedia jasa keuangan. Sehingga penyedia nanti memang jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan. Ya, jadi berdasarkan undang-undang anti money laundering dia masuk golongan penyedia jasa keuangan. Sehingga nanti biar bagaimanapun perlu ada fine tuning tadi. Supaya OJK saya kira ke depan harus mengawasi penyedia jasa keuangan berupa bursa komoditi ini. Oke. Nah, untuk meluruskan dulu, karena tadi di muka ada beberapa hal yang saya kira harus diluruskan. Kalau yang bersifat titipan, yang prudent, biasanya dilakukan oleh bank, dia mendapat imbalannya katakanlah bagi hasil atau bunga, itu memang ada penjaminan. Ya, ada penjaminan LPS dengan persyaratannya tentu. Kalau di bank? Ya, bank. Kalau yang investasi sifatnya spekulatif, apakah itu di pasar uang, pasar modal, bursa komoditi, dia dapatnya gain, bisa untung, bisa rugi. Tidak ada penjaminan karena dia menginvestasikan uang. Itu resiko. Resiko investasi. Resiko investor. Karena akadnya bukan titipan kan. Nah, kalau yang memang penipuan, itu yang disebut sebetulnya ponzi, itu memang niat jahat ya. Memang ini adalah dibikin seolah-olah kemasannya adalah produk keuangan, tetapi sejatinya memang penipuan. Kalau ini tindakan kriminal, ini harus dilaporkan. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu sebelum ada perpindahan kewenangan ke OJK masih ada Bapepam LK. Di Bapepam LK itu dulu ada Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi. Sekarang ada di bagian OJK. Bagian OJK. Masih ada mestinya nanti oleh Bu Titi dijelaskan apakah itu sekarang sudah ada. Tapi sejak Bapepam yang mestinya sudah berakhir Satgas itu. Nah, Satgas itu antara lain di dalamnya ada PPATK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Sehingga mestinya dengan Satgas semacam itu bisa lebih cepat. Di situ bertukar data tidak Pak? Mungkin PPATK melihat sudah ada aliran dana dari
Pak Ong yang tadi dari GTIS Syariah itu keluar dari Indonesia, Anda sudah melaporkan atau bagaimana sebetulnya? Kalau kita ambil contoh kasus tadi. Bisa istilahnya mungkin jangan bertukar data, tapi di situ ada fungsi koordinasi. Hanya koordinasi? Fungsi koordinasi. Bukan pencegahan? Ya, artinya koordinasi dalam fungsi pencegahan. Pencegahan bersama-sama, duduk bareng, berbagai otoritas yang punya kewenangan-kewenangan supaya menyatu dan mendapat informasi segera dari masyarakat. Sehingga tidak ada lembaga yang kemudian cuci tangan, karena kita negara kan harus melindungi masyarakat yang awam terhadap risiko-risiko. Kewajiban negara. Apalagi terhadap produk-produk yang sifatnya kompleks, dan apalagi terhadap orang yang memang mencari loophole dari antara otoritas satu dengan otoritas yang lain. Saya kira mungkin saya mendorong untuk OJK kita membentuk lagi Satgas itu supaya bisa duduk bersama-sama. Kita tanyakan berarti mungkin sebentar ke OJK dulu, karena ini masalahnya masih ada atau tidak sebetulnya tim waspada investasi itu. Bu Tito mungkin, silakan Bu. Apakah memang masih ada dorman begitu seperti gunung berapi yang sedang tidur, atau kurang orang, atau kurang kewaspadaan, atau kurang keahlian untuk mendeteksi yang bermain-bermain di celah, atau seperti apa? Silakan Bu Tito. Masih ada. Jadi, masih ada itu Bu? Satgas Waspada Investasi itu dibentuk tahun 2007 dan itu merupakan forum koordinasi dari 10 regulator, 10 instansi, yaitu waktu itu Bapepam LK, Bank Indonesia, PPATK, Kejagung, Bareskrim, Polri, kemudian BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, jadi ada 10 lah gitu. Nah ini selain juga pencegahan, juga melakukan represif. Jadi kalau menerima pengaduan akan ditelaah dan kemudian ditindaklanjuti, karena di situ salah satu anggotanya kan sudah ada penegak hukum kepolisian. Jadi mempercepat. Kenapa? Karena di situ ada irisan antara keperdataan dan pidana. Sebab kadang-kadang sebelum betul-betul bisa dipastikan adanya indikator pidana, itu masih dalam hubungan keperdataan. Jadi apakah betul ada unsur penipuan? Nah, begitu sudah ada unsur penipuan bisa ditindak. Nah, sekarang dengan Bapepam LK bergabung di OJK berjanuari ini kan efektif tahun ini. Ini kita mau aktifkan, apalagi dengan masih ada, apalagi dengan laporan-laporan itu kan kita teruskan. Tapi ini harus digiatkan karena sekarang tatarannya masih di pasar modal kan, tadinya ex Bapepam ya. Nah, padahal sekarang kan 3 sektor. Perbankan, pasar modal, dan non-bank. Jadi ini akan kita tingkatkan. Jadi baru akan diaktifkan lagi Bu? Sementara ini berarti vakum? Oh, enggak vakum. Tetap melaksanakan tugasnya? Tetap berjalan, ya. Tapi masih di bawah pasar modal. Soal fine tuning itu tadi untuk juga menyertakan pasar komoditi dan pasar derivatif. modal. Yang fine tuning untuk menyertakan pasar ini juga yang sangat besar itu tadi, Pak. Supaya produk-produk yang berada di bawah non-bank maupun nanti bank kalau nanti beralih juga masuk dalam yurisdiksi ini, karena tadinya kewenangannya hanya di bidang di bawah pasar modal. Baik. Baik. Mbak Maria, apapun alasannya, sebentar. Kalau ada izin, mesti ada akuntabilitas. Dan pemerintah harus menjaga rakyatnya dari bentuk penipuan. Nah, Satgas Waspada Investasi itu saya tidak tahu apa ada koordinasinya dengan pemberian semua izin. How detail? Ada bahasa Jawa mengatakan the devil is in the detail. Dan orang Indonesia memang sering tidak detail. Dan untuk memperoleh izin, mestinya ada semua formulir-formulir. Dan bentuk transaksi, bentuk kontrak. Apakah itu legally sound? Apakah itu technically sound, legally sound, financially sound? Economically sound gitu. Semua harus visible dan yang memberi izin harus detail melihat hal seperti ini. Jadi tadi sangat menarik, ada yang dirugikan, rakyat dirugikan. Berarti awareness daripada government dan aparat yang ditugasin untuk itu mestinya ada yang bertanggung jawab, nggak bisa lepas tangan. Ini kira-kira sikap masyarakat. Langsung komentar aja sebelum kita break. Saya ingin sedikit menanggapi masalah tadi tentang bisnis forex ya. Kalau saya lihat di sini tadi dari pihak MUI mengatakan bahwa unsur spekulasinya sangat tinggi, bahkan dibilang perjudian. Justru saya juga di sini pengen mengomentari tentang GTIS Syariah. Justru saya lihat juga MUI juga kebobolan. Konsep syariah kebobolan. Kenapa tidak dengan itu kan gencar sekali ya menggunakan nama syariah, tapi kenapa tidak dikoreksi, mungkin diperhatikan gitu. Diawasi.
Iya, kalau untuk masalah spekulasi semua pun bisnis. Kalau kita tidak mempunyai perhitungan itu disebut spekulasi. Saya punya pengalaman di properti. Saya pernah beli properti itu tanpa perhitungan yang matang, beli di harga mahal. Akhirnya kan juga jatuhnya kan spekulasi karena kita tidak mengerti. Oleh karena itu kami di sini selaku dari pialang yang memiliki izin resmi dan mempunyai urutan nomor 1 di Indonesia, kita juga mengedepankan yang namanya edukasi. Semua apapun investasi itu edukasinya perlu digencarkan. Makanya juga di sini kalau bisa media-media massa juga bagaimana caranya kita membuat masyarakat Indonesia ini itu tereducated. Apalagi kemarin saya pernah menyimak pemaparan Ibu Afeliani, itu kelas menengah masyarakat Indonesia hanya 8% yang teredukasi. Cukup yang miris sekali. Cukup miris sekali gitu. Nah, makanya justru di sini saya melihat syariah aja MUI saya rasa kebobolan terhadap GTI. Karena dia secara marak, nggak mungkin kalau sampai MUI itu nggak tahu, itu nggak mungkin. Gitu. Dan kenapa tidak langsung kebobolan apa pura-pura nggak tahu gitu ya? Ya, wallahu alam. Oke, ya, thank you. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi. Komentar masih banyak yang kita bisa eksplorasi. Selepas selingan berikut, tetaplah bersama kami di Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Kembali dalam Forbis, Forum Bisnis Metro TV masih membicarakan seputar waspada investasi bodong. Kita ingin memberikan kesempatan bagi para peserta di sini. Ada yang ingin menyatakan pendapatnya mungkin. Sebelumnya ini sebentar Pak Marzuki, karena ada keperluan yang harus dihadiri. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini investasi, tapi apa tadi Pak istilahnya, kok negara yang sudah ganti rugi gitu ya? Ya, saya hanya ingin mengambil kesempatan pada malam hari ini tentang produk investasi dan produk simpanan, supaya masyarakat tahu setiap investasi itu pasti ada resiko, rugi, atau untung. Kasus Antaboga. Antaboga itu jelas produk investasi, tetapi begitu mengalami kerugian, kok ada keputusan Mahkamah Agung, negara harus bayar. Ini kan artinya apa? Pemahaman tentang investasi sendiri dari rakyat sampai pejabat masih banyak yang belum jelas. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat Indonesia harus diberitahukan kalau berinvestasi punya risiko rugi atau untung. Kalau rugi tidak ada yang ganti. Itu clear itu. Investasi gitu. Kalau investasi rugi tidak ada yang ganti. Jadi jangan rugi menuntut orang mengganti. Itu kecuali biasa, produk Pak. simpanan. Itu biasa. Ya. Kalau simpanan ada LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan di sana ada aturan-aturan. Saya kira ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak keliru. Nanti kalau dilarikan, negara yang salah lagi. Jadi setiap berinvestasi harus berhitung. Walaupun syariah. Apa resikonya. Walaupun termasuk syariah itu hanya menyangkut ke ketentuan-ketentuan agama saja. Jadi harus dipelajari betul-betul begitu ya, Pak Marzuki ya. Betul, Pak. Saya kira itu saja. Makasih. Terima kasih, Pak Marzuki. Pak Marzuki, terima kasih. Sebentar, silakan Pak. Ya, saya dari Pegadaian, Pak. Oke. Ya. Pegadaian dalam hal ini sudah melakukan penjualan emas dari tahun 2008 sampai dengan sekarang sekitar 8 ton. Dan mungkin ini akan bertambah lagi ke depannya. Dan masyarakat dalam hal ini entah kenapa permintaan dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Mungkin dia pada saat habis sholat tahajud dia langsung lihat kitco.com, atau pada saat habis sholat subuh dia langsung lihat. Yang pasti kalau harga lagi decline, dia lari ke Pegadaian ataupun ke Antam untuk beli emas. Untuk beli emas. Dan itu sudah kita analisa pada saat harga decline, mereka melakukan uang muka ke Pegadaian dan sisanya dicicil selama beberapa kali. Poin Anda, Pak? Ya? Poin Anda, Pak? Ya, menurut saya edukasi-edukasi yang selama ini dilakukan oleh Pegadaian, yaitu edukasi mengenai emas itu sendiri, di mana beli emas yang nyaman. Nah, itu kita selalu edukasi kepada masyarakat. Beli emas, belilah di Pegadaian, begitu? Ya, begitulah. Oke, ya ini dari ini Asosiasi Pialang Berjangka Komoditi. Silakan. Ya, silakan. Ya, sudah nyala, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ya, kami dari Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia. Tadi telah dinyatakan bahwa
perdagangan berjangka itu pada hakikatnya banyak yang menyinggung itu adalah judi. Pendirian bursa berjangka judi, itu maksudnya? judi. Berjudi. Tapi sebenarnya pendirian bursa berjangka itu adalah untuk hedging, di mana di dalam hedging itu yang bermain di sana itu adalah produsen dan konsumen. Kemudian untuk meramaikan pasar itu ada spekulasinya. Nah, di sini kita melihat bahwa kita sebagai produsen mempunyai barang, takut barang kita harganya akan turun apabila terjadi panen. Nah, untuk itu mereka melakukan hedging di bursa dengan cara menjual. Ya, lindung nilai maksudnya. Ya, lindung nilai. Ya. Nah, sehingga apabila harga pada saat panen turun dan di bursa kita menjual, harga turun, di fisik kita rugi, di bursa kita untung, sehingga kerugian di fisik itu bisa settle dengan keuntungan yang di bursa. Nah, ini tujuannya apa? Supaya produsen itu bisa membuat perencanaan jangka panjang sehingga usahanya itu bisa berjalan dengan lancar. Itulah tujuan utama bursa. Yang kedua adalah price discovery, adalah pembentukan harga, di mana para produsen bisa merefer berapa harga kopi sekarang, berapa harga, itu bisa dipakai untuk melakukan perdagangan baik ekspor ataupun impor. Nah, itulah tujuan utama pada bursa. Nah, kedua, kita melihat Undang-Undang Nomor 32 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 itu mengatur mengenai sistem. Ada subsistem, bagaimana Bapepti mengawasi para bursanya, para pialangnya, para pedagangnya, dan ini yang diatur bukan komoditinya. Oleh karena itu, dia bukan memperdagangkan komoditi, tapi dia membuat price discovery dan hedging itu. Sehingga dalam hal ini, komoditi dalam arti luas itu bisa meliputi baik dia komoditi primer, komoditi sekunder, maupun termasuk di dalamnya financial. Itulah yang diatur di dalam undang-undang itu. Dan Bapak sudah memberikan edukasi tentang ini kepada dan ini semua nasabah pialang-pialang diwajibkan memberikan edukasi kepada semua nasabah-nasabah yang akan melakukan transaksi. Termasuk resikonya, Pak ya? Iya, termasuk risikonya. Bisa investasi, bisa lindung nilai juga gitu. Bisa, semuanya itu. Gitu ya, kalau Pak, saya punya barang, saya dan memang tidak ada fisik gitu yang di sini ya. Ada tidak nanti ada aset fisik penyerahan yang ada di sini. fisiknya antara 5% ke bawah itu. Jadi di sana tujuannya bukan untuk mencari barang, tetapi untuk lindung nilai ini. Maksudnya misalnya mau beli emas ini tidak bisa di sini gitu ya, Pak ya. Tapi kontraknya bisa gitu atau bisa gimana? kontraknya, bukan fisiknya gitu loh. Kalau fisiknya itu biasanya kalau jatuh tempo kontraknya itu tidak di offset, dia akan melakukan penyerahan fisik. Itu ada prosedurnya juga penyerahan fisiknya. Terhadap kasus seperti GTI Syariah, pandangan Anda sebagai pialang yang legal, yang sudah punya aturan, sudah ada pengawasnya, bagaimana Pak? Ini mempengaruhi bisnis Anda dong? Ini bukan dalam aturan Bapepti. Karena syariah, kalau kita lihat di Malaysia, transaksi syariah sebenarnya itu di luar bursa, tapi yang menjamin itu adalah bank-bank syariah. Di sini kan belum ada penjaminnya. Siapa sebenarnya yang menjamin transaksi syariah itu? Kebobolan, Pak, kebobolan. Nah, itulah. Tidak ada kebobolan lagi. Ada yang menarik. Saya sebentar, Pak, sebentar. Mungkin ada komentar dari Saya melihat di sini udah adalah kita di sini untuk bicara diskusi atau ingin mengambilkan solusi. Nasi udah menjadi bubur nih. Banyak korban yang ingin kembali uangnya. Kita harus, siapa yang bertanggung jawab di sini korban? Ada 1-2 T atau ada yang beberapa yang tidak disebutkan kemarin. Tapi ini investasi, Mas, kan tidak bisa negara yang mengganti rugi. Bukan negara, tapi pengawasan negara harus di platform dari pelaku ekonomi kita ini masih banyak yang ambal-ambal. Dan negara harus melindungi konsumen. Di sini kita harus perjelas dari Badan OJK sampai BBJ, Bapepam dan Bapepti harus duduk bersama dan melindungi konsumen yang tidak tahu, tahu. Baik, kita akan lanjutkan lagi selepas jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami. Forbes segera kembali. Cita rasa dan selera ternyata mempunyai sebuah kekuatan yang bisa memikat manusia. Hasrat untuk mengobservasi dapat mengangkat seseorang menjadi public figure yang piawai di bidangnya, terutama di bidang kuliner dan fashion. Power Players, Sabtu 9 Maret jam 3 sore. Tapi disitulah bagi saya hidup itu adalah suatu
perjuangan yang harus kita menangkan? Waktu itu memang saya bisa dikatakan minoritas ya di sekolah saya, di mana yang lain tuh sukanya. Sekarang juga masih. Sekarang masih. Kita minoritas. Berpikir out of the box, tapi eksekusinya inside the box. Dorongan dari hati yang paling kena. Just Alvin, Minggu 10 Maret, jam 8:30 malam. Kita lanjutkan lagi, Forum Bisnis Metro TV. Ya. Ya, dari tadi kita bicara di perdagangan komoditas dan berjangka saja. Kayaknya di capital market ini yang ekuitas tidak ada masalah. Apakah betul tidak ada masalah? Mungkin bisa disampaikan oleh Bang Irwan Ariston. Oke, terima kasih Maria. Saya Irwan Ariston Apitupulu. Posisi saya di sini sebagai katakanlah masyarakat. Maaf? Masyarakat pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal, oke. Iya. Main saham ini ya? Ya, kebetulan saya ada komunitas saham, ada milis saham jumlahnya sekitar 12.000 anggota ya, gitu. Termasuk milis yang pertama dan terbesar untuk saham di Indonesia. Ya. Nah, saya mendapatkan masukan dari mereka tentang kasus, tadi saya kurang setuju dengan kata Pak Marzuki Ali ya, bahwa orang investasi harus tahu, harus siap rugi. Oke. Kita masyarakat siap rugi asalkan kita melakukan hal itu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, tolong jangan dong. Seperti kasus di Antaboga dan Sarijaya. Sarijaya kasus tahun 2000. Sarijaya Sekuritas ini ya? Sarijaya Sekuritas. Nasabah itu kan tidak melakukan apa-apa. Dalam artian mereka punya saham, mereka punya cash. Tetapi kejadiannya pemilik perusahaan atau sekuritas di situ melakukan fraud menggunakan dana nasabah dan saham nasabah. Termasuk yang Optima. Ini ada satu kasus contoh, dia punya saham 100 saham Inco ya, itu nilainya kurang lebih sekarang sekitar 100 jutaan. Itu tiba-tiba sahamnya katanya dijual. Dan sampai sekarang tidak ada jalan keluarnya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, walaupun otoritas sekarang ini, bursa sekarang ini resmi, tetapi ternyata juga bisa ada IPO yang namanya bodong. Kasus Star. Star begitu IPO dari 102 naik sampai 300-an, tiba-tiba sekarang 50 dan dinegosiasi tadi. Harga semu begitu. Iya, jadi sepertinya ini nggak jelas. Masa dalam berapa bulan baru IPO, kok kayaknya perusahaan abal-abal bisa lolos. Ya, langsung mungkin ditanggapi dari Bursa Efek Indonesia. Iya, Ibu Kiki. Diskusi kita ini tidak mendiscourage orang untuk investasi. Investasi itu betul loh ya, karena kalau kita lihat misalnya bunga bank sekarang berapa, inflasi berapa, kita memang harus investasi. Orang itu sejahtera cuma dua hal. Yang pertama dia dari penghasilan dia, kedua dari investasi. Yang salah adalah investasi yang keliru itu. Makanya kita dari Bursa Efek Indonesia dengan koordinasi dengan OJK ya, kita selalu melakukan edukasi di mana-mana tentang bahaya investasi yang keliru ya. Tapi masyarakat kita ini kalau diajar yang benar susah banget. Tapi kalau yang salah itu memang mereka gampang banget. Sesuatu yang menjanjikan keuntungan pasti, yang udah pasti, misalnya setiap bulan dijanjikan 10%. Investasi apa yang setiap bulan bisa 10% kayak gitu ya. Jadi memang itu mesti hati-hati. Nah, tadi kata kuncinya sebenarnya udah diucapkan oleh Pak Riawan Amin bahwa apa sih manfaat investasi untuk masyarakat. Nah, kalau di pasar modal, Maria, saat ini ada 464 perusahaan yang mendapatkan manfaat dari pasar modal. Dia dapat funding dari pasar modal. Artinya apa? Ada penciptaan lapangan kerja baru, kemudian pajak buat pemerintah naik, good corporate governance naik. Nah, itu investasi yang benar. Nah, aku mau jawab pertanyaan tadi dari Pak Ariston tentang kalau ada kasus Sarijaya seperti apa. Nah, kabar baiknya Bursa Efek Indonesia itu dengan arahan dari OJK juga kita membentuk yang disebut dana perlindungan pemodal. Nah, itu akan mulai aktif 2014. Yang dilindungi bukan investasi ya, investasi bisa naik bisa turun, tetapi kalau ada dilarikan oleh misalnya perusahaan efek salesnya apa, nah kita bisa masuk untuk mengganti kerugian investor. Baik, ya ini mungkin bisa diadaptasi juga ya di bursa berjangka komoditi dan lain-lain. Sayang sekali waktu kita sudah sangat terbatas. Kita harus akhiri diskusi pada hari ini. Ya, terima kasih sekali dan kita punya beberapa rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi dari perbincangan kita malam ini, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah BI, OJK, Bapepti harus mengatur dan mengawasi ketat penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk investasi. Ya, kemudian financial literacy atau pemahaman keuangan perlu ditingkatkan agar masyarakat paham resiko berinvestasi. Ya. Ya, penawaran investasi dalam bentuk apapun harus lewat perusahaan yang punya izin pengelolaan dana masyarakat yang diawasi oleh baik BI, OJK, dan Bapepti. Dan
Oke, iya, ini adalah rekomendasi-rekomendasi kita, mungkin tidak menjawab secara keseluruhan kegalauan kita pada hari ini. Yang paling penting itu tadi message-nya, ini tidak mengurangi minat kita untuk berinvestasi. Kenali resiko, betul-betul pahami apa yang Anda lakukan, karena itu uang Anda, bukan uang orang yang menawarkan produk kepada Anda. Dan itu akhir dari Forbes malam ini, pemirsa. Saya Leonard Samosir. Dan saya Maria Kalai, sampai jumpa kita minggu depan.